sama lain, ya, saling mendukung, mensupport kebohongan satu sama lain, dan saling merayakan dan saling bertepuk tangan, saling berpesta pora, maka Anda silahkan jadi oten. Tapi kalau Anda ingin berjalan di atas kebenaran, ya, satu-satunya ajaran yang datangnya dari Tuhan, inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah yaitu agama Islam. Ya, maka tetaplah belajar teruslah belajar Islam. Sembahlah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesembahan selain Allah. Seperti apa yang tertulis dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan tidak ada sesembahan selain aku. Allahu Akbar. Coba tanya sama orang Kristen, Tuhannya siapa? Yesus. Pernah nggak Tuhan Anda ngaku Tuhan? Nggak pernah. Terus Anda tahu dari mana kalau dia Tuhan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu adalah firman. Firman menjadi daging, jadilah Yesus. Yesus itu Tuhan. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak, Lona? Masuk akal, Lona? Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Ah, bagus kalau kau nggak paham. Nah, jangan sampai kau paham. Kalau kau paham nanti kau kacau. Kami pokoknya juga nggak paham. Kalau Anda paham dengan apa yang saya sampaikan itu, berat itu. Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan itu kan maha perkasa. Tuhan itu kan maha kekal. Tuhan itu kan maha besar. Tuhan itu kan maha tinggi. Tuhan itu kan maha bijaksana. Dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan itu tidak terbatas, tidak butuh ruang dan waktu. Sepakat nggak, Lona? Iya. Pertanyaan saya, kalaulah Yesus itu Tuhan, apakah Yesus menyandang sifat-sifat maupun gelar-gelar ini semua? Kalau bertanya itu saya nggak tahu, Kak. Yesus itu kan manusia, sama seperti saya, sama seperti Anda. Kira-kira masuk akal nggak tidak? Masuk akal tidak kira-kira kalau dikatakan manusia mati masuk maha kuasa itu? Masuk akal nggak? Saya nggak tahu, soalnya setahu saya. Saya tanya Anda tahu tidak artinya maha kuasa itu apa? Maha kuasa, maha di atas segalanya kan? Iya, apa maha di atas segalanya apa? Maha kuasa itu maha berkuasa kan? Berkuasa. Berkuasa atas apapun kan? Iya, atas segalanya, atas semuanya. Tahu tidak artinya maha perkasa itu apa? Perkasa dari apapun yang perkasa di muka bumi ini kan? Ada panglima perang dikatakan perkasa, maka Tuhan maha perkasa. Siapapun yang dikatakan perkasa di muka bumi ini, maka Tuhan lebih maha perkasa. Betul? Iya. Nah, masuk akal nggak kira-kira kalau ada Tuhan dipukul, ditumbuk, diinjak, ditampar, dirobek-robek, bajunya digantung berdarah-darah, nangis-nangis. Di bawah iblis. Di bawah iblis. Mati lagi. Masuk akal nggak ada Tuhan? Ya, masuk akal nggak ada Tuhan seperti itu kalau menurut Anda? Saya nggak Jujur. tahu, saya nggak paham. Jujur. Kalau berdasarkan akal sehat, jujur. Masuk akal tidak? Enggak. Ya nggak masuk akal. Kalau pakai otak itu ya nggak masuk akal. Masa ada Tuhan dikatakan maha kuasa, tetapi tidak berkuasa sama tentara Romawi, kalah. Ada Tuhan dikatakan maha perkasa, tetapi digebukin tentara Romawi nggak bisa ngelawan. Ada Tuhan dikatakan maha kekal, maha hidup, tetapi mati. Yang namanya maha hidup mustahil mati, betul tidak? Iya. Betul. Makanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala diyakini, diimani sebagai Tuhan yang laisa kamislihi sayun, yang tidak serupa dengan apapun yang kau pikirkan di dalam tempurung kepalamu itu. Allah tidak serupa dengan makhluk yang Allah ciptakan, tidak serupa. Bagaimanapun caramu membayangkan keluar biasaan manusia, bagaimanapun caramu membayangkan keluar biasaan ciptaan Tuhan, maka Allah jauh lebih luar biasa daripada itu, dindaku. Allahu Akbar. Paham, Dinda? Iya, paham. Nah, silahkan Dinda bertanya lagi. Ya. Gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa teman-teman, santai aja. Ya.
bukannya itu yang disembah sebelah itu kalau di kita itu Nabi Isa kan? Ya, yang disembah oleh orang-orang Kristen itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, Nabi Isa itu pernah disidang oleh Allah. Ditanya langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Isa, apakah benar kau pernah mengatakan kepada mereka bahwa kau dan ibumu adalah dua Tuhan selain aku? Kata Allah. Apa kata Nabi Isa? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Sesungguhnya engkau Allah maha mengetahui. Itu. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan, manusia. Nabi Muhammad itu manusia, Nabi Isa itu manusia, Nabi Musa manusia, Nabi Daud manusia, Nabi Adam manusia. Sama tidak seperti kita? Sama, tak ada beda. Yang membedakan apa bang? Yang membedakan adalah gelar dan ketetapan yang mereka bawa. Mereka Nabi dan Rasul, kita manusia biasa. Manusia biasa tidak maksum. Tetapi Nabi dan Rasul itu bersifat maksum. Apa artinya maksum? Dijaga langsung oleh Tuhan semesta alam. Dijaga langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi Muhammad itu bergelar sebagai monitor nggak? Kenapa? Nggak, ada yang DM kan. Apa dia Jadi bilang? dia mau belajar mengenai transisi kitab suci Al-Quran. Jadi ada dari yang di belakang awal itu, Bang. sampai itu, makanya. Biar aja lah. Ini aku mengajari si Lona ini. Ada Santai. kawan, ada temennya soalnya Kristen mau belajar. Aman itu. Gua bilang Bagaimana nanti Dinda aja Lona? buat permintaan. Apa keputusannya Dinda Lona? Apakah mau murtad atau tetap Islam? Jika Anda mau murtad, Islam tidak melarang. Karena kalaupun kau tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tetap Tuhan. Catat itu baik-baik. Catat itu baik-baik ya. Allah itu walaupun tidak kau sembah, Allah tetap Tuhan. Mau kau sembah, mau tidak kau sembah, dia tetap Tuhan. Allah itu bukan Tuhan yang menjadi Tuhan ketika dipertuhankan. Tetapi esensi Allah itu ya Tuhan sebenar Tuhan. Mau disembah, mau tidak disembah, Allah tetap Tuhan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan dilantik. Dilantik siapa? Dilantik oleh orang botak yang datang, yang sudah dinubuatkan sebagai penyesat, yang dia melantik Yesus Kristus itu menjadi Tuhan, lalu oten-oten percaya dan bertepuk tangan. Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Mudah-mudahan jadi Tuhan. Itu Allah tetap Tuhan. Kalau Kristen kau tanya, pernah nggak Yesus itu ngaku Tuhan? Gak pernah. Apa alibi mereka? Tuhan kami nggak minta disembah ya. Tuhan kami itu nggak minta-minta disembah, nggak ngemis-ngemis disembah ya. Tuhan kami itu nggak perlu ngaku-ngaku Tuhan. Udah gila orang ini. Lantas di mana kemahabijaksanaan Tuhan jika Tuhan itu tidak mengaku Tuhan? Tuhan itu dikatakan maha bijaksana, salah satunya dengan cara Tuhan memberi informasi bahwa aku ini Tuhan. Karena jika Tuhan tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, jika Tuhan tidak menyatakan dirinya sebagai sesembahan, Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada umat manusia sebagai Tuhan, Tuhan berpotensi melakukan penyesatan terhadap manusia karena membiarkan manusia menerka-nerka, menduga-duga dengan akal pikiran yang terbatas. Jangan-jangan babi itu Tuhan, dituhankan babe. Jangan-jangan anjing itu Tuhan, anjing kau tuhankan. Jangan-jangan ayam itu Tuhan, ayam kau tuhankan. Karena tak mengaku Tuhan, tetapi dituhankan. Maka pertanyaannya Tuhan yang benar yang mana? Tuhan yang benar adalah Tuhan yang maha bijaksana, yang tidak sesat lagi menyesatkan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu Tuhan yang benar. Itu yang kau imani.
Dan satu-satunya Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan hanya tertulis di dalam Al-Quranul Karim yang kita imani sebagai firman Tuhan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Dinda. Mengerti, Dindaku? Iya, ngerti. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi jangan mau disesatkan. Anda kalau mau selamat, Anda beriman dulu. Beriman sama siapa? Beriman sama Yesus. Kenapa saya selamat? Pokoknya Anda harus beriman dulu. Ya susah. Orang beragama, orang bertuhan, yang dicari cuma satu, adik Kulona. Apa itu? Keselamatan. Betul? Betul tidak? Bahwa orang percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, orang menjadikan agama yang datangnya dari Tuhan sebagai pedoman hidup, yang dicari cuma satu, keselamatan. Betul? Betul. Betul tidak? Iya, betul. Kalaulah Bible itu benar kitab suci, kalaulah Yesus itu benar Tuhan, kalaulah Kristen ini benar ajaran yang dibawa oleh Tuhan, mustahil kami para apologet yang setiap hari belajar tidak beriman kepada hal-hal tersebut. Mustahil. Mustahil kami tidak beriman. Kami tinggalkan Islam jika benar ini Kristen ajaran dari Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Mungkin kita sudah menuhankan manusia. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu semua? Kenapa kita tidak lakukan? Ada sebab. Jangankan selamat, Tuhannya aja nggak selamat dari ciptaannya. Menyelamatkan. Ada Tuhan dikatakan juru selamat, dia aja nggak selamat. Bagaimana mau selamat? Dia saja tak sanggup menyelamatkan dirinya dari maut. Ada Tuhan minta diselamatkan orang lain. Ibrani pasal 5 nomor 7. Siapa mau bantah naik ke atas? Pastor, pendeta, uskup. Terserah kau naik. Kardinal, siapapun. Bantah kata Bible. Siapapun naik, Dinda. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah berdoa dengan ratap tangis yang sangat luar biasa. Ada Tuhan berdoa. Tuhan berdoa dengan ratap tangis yang luar biasa agar ia diselamatkan. Dan Anda tahu diksi akhirnya apa? Dan karena kesolehannya ia telah diselamatkan. Masa ada Tuhan soleh? Ini Tuhan apa anak pesantren? Darah Yesus. Tak mungkin Tuhan soleh. Masa Tuhan soleh? Soleh itu anak pesantren. Tak ada Tuhan seperti itu. Kalau ada Tuhan seperti itu namanya Tuhan-Tuhanan. Paham Dindaku? Mengerti Dinda Lona? Iya. Tak ada yang seperti itu. Jadi harus rasional. Harus gunakan akal. Jika Islam tak rasional, Islam tak masuk akal, tinggalkan, Allah tetap Tuhan. Tapi ingat konsekuensinya. Jika kau salah beriman kepada Tuhan yang benar, na'udzubillah min zalik, maka neraka jahanam menanti kau. Pasti itu. Pasti. Saya pastikan itu. Jamin kau masuk neraka. Hati-hati. Hati-hati. Zaman sekarang ini setan berkeliaran cari saudara supaya minta temani masuk neraka. Jadi dengan janji-janji Indomie, orasi-orasi di pasar tentang dengan cara kawinisasi, hamilisasi, adopsi, apalah namanya itu. Diadopsi kau nanti, hati. Pura-pura mualaf, begitu mualaf kawin, punya anak balik lagi jadi oten, bingung. Jika tak ikut suami, anak jadi anak tak ada bapak, bingung. Kalau boleh tahu OTN itu apa ya? Oten itu ada dua. Yang pertama oknum Kristen, yang kedua orang Kristen. Terserah dia mau memandang yang mana. Aku tambah satu lagi boleh? Silakan. Orang tolol nekat naik. Jadi kami berapologet ini Luna, cuman satu deh. Yang pertama untuk menangkis subhat-subhat mereka. Fitnah-fitnah mereka terhadap Islam.
fitnah mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap Nabi Muhammad. Makanya kita ada di sini, ya, untuk menangkis itu semua, menepis itu semua fitnah-fitnah oten ini tadi. Ya, kita ada di sini agar kalian, termasuk antum yang katanya Islam KTP, mengerti. Jangan sampai nanti kau tak tahu apa-apa tentang Islam, datang misionaris ke rumahmu, ketok pintu, bawa Indomie tiga dus, masuk. Jadi ini barang. Sikir raba, baptis. Dalam nama Yesus. Hati. Mereka itu sudah dinubuatkan sama Tuhannya deh. Kau pernah baca kitab mereka belum? Belum pernah sama sekali. Mereka itu bertentangan dengan kitab suci mereka, kalau kau mau tahu. Sebenarnya bukan kitab suci itu. Tapi karena ini ruang diskusi ya, kita akui aja lah, kasihan dia kan. Daripada dia sedih kan. Tapi maaf ya. Silakan. Maaf ya Kak. Bukannya kitab yang di sebelah itu kan namanya kitab Injil ya? Bukan, kitabnya itu namanya Biblos. Injil itu milik Nabi Isa alaihissalam. Oh beda lagi ya? Beda. Orang Kristen ini Tuhannya Yesus, lahirnya dari Antioquia. Paham Kristen ini berbeda dengan orang Nasrani, berbeda dengan kaumnya Nabi Isa. Mereka mengaku-ngaku Nasrani, padahal mereka bukan Nasrani. Makanya belajar sejarah, dindaku. Hati-hati, Kakanda bilang. Jangan kau bermain-main dengan api. Jangan kau main-main. Mereka itu seperti ular beludak. Cerdik seperti ular katanya. Wey, itu senjata utama. Hati. Kami ini orang Nasrani. Nabi Isa itu adalah Tuhan. Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Juru selamat. Bapak daripada keselamatan kita. Hantu belau. Ada. Tak ada seperti itu. Beda deh. Kitabnya beda. Biblos ya Biblos. Bible ya Bible. Injil ya Injil. Orang Islam diperintahkan oleh Allah beriman kepada kitab-kitab sebelum. Yaitu Taurat, Zabur, Injil di dalam Al-Quran. Kitabnya mana bang? Pengertian kitab dalam kaidah bahasa Arab itu juga bukan cuma berupa buku. Tidak. Kita harus paham. Orang Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum, beriman dalam konteks percaya bahwa benar Taurat ini pernah Allah turunkan kepada Musa, Zabur pernah Allah turunkan kepada Daud, Injil pernah Allah turunkan kepada Nabi Isa. Betul. Untuk diajarkan kepada masing-masing kaumnya, bukan untuk kita yang sekarang ini, bukan Dinda. Semua kitab sebelum Al-Quran itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Termasuk Injil. Termasuk Nabi Isa. Diutus untuk orang-orang yang tersesat daripada Bani Israel. Orang-orang yang tidak lagi mengesahkan Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu tersesat, makanya Nabi Isa diutus. Diturunkanlah Injil ini tadi. Apakah berupa buku bang? Bukan. Berupa firman yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ditulis gak bang? Tidak ditulis. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum Hawariyun untuk menuliskan Injil. Injil turun berupa ketetapan atau syariat, ajaran yang hanya berlaku untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Begitu Dinda. Apakah orang Islam diperintahkan beriman kepada isi Injil? Tidak. Kita bukan orang Bani Israel. Yang beriman kepada isi Injil itu adalah Bani Israel. Di mana pada saat itu Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mereka.
diajarkan Injil ini tadi, kabar baik yang datangnya dari Tuhan agar mereka tidak tersesat. Lalu kita beriman kepada apa, Bang? Kita beriman kepada Al-Quran, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham adikku? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang dia pegang itu bukan Injil, itu mengaku-ngaku maling, pencuri, tak ada istilah Injil dalam bahasa asli mereka itu. Arang itu. Injil-injilan itu, Injil mainan itu, Tuhan aja Tuhan-Tuhanan. Ada mereka punya Injil. Kami ini orang Nasrani. Nasrani gundulmu itu. Tak ada orang Nasrani macam kau. Orang Nasrani itu menyembah kepada Allah. Orang Nasrani itu beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi, bukan Tuhan. Paham? Tidak ada orang Nasrani menuhankan Nabi Isa. Yang menuhankan Nabi Isa di muka bumi ini cuma satu, yaitu Ali Teng. Kristen ini Kristen yang mana, Bang? Wah, saking tak jelas sampai terpecah menjadi 60.000 aliran di seluruh muka bumi ini. Di Indonesia ada kurang lebih 300 sampai 500 aliran itu. Gitu adikku. Silakan bertanya lagi. Pos-pos aja nggak apa-apa. Ya, Kak, Mumpung kakak mau mengajar ini. Saya menyimak aja, Kak. Tak masalah, Dek. Belajarlah selagi bisa belajar. Mana tahu besok mati kita. Tahu, yang penting kita mati dalam keadaan Islam. Pokok ingat, syahadat itu dihafal. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lafazkan menggunakan mulutmu itu, bunyikan. Setidaknya telingamu yang bersaksi mendengar itu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai. Baca, jangan dilupakan. Aneh, mengaku Islam tapi tak bisa baca syahadat. Aneh. Tak nyambung. Begitu Dindaku ya. Itu tiket mau masuk surga. Sebab dalam Islam itu ada sebab orang itu masuk ke dalam surga walaupun imannya hanya sebesar biji zarrah. Ya. Jadi Rasulullah itu bisa memberikan kita syafaat karena Rasulullah mendoakan kita, Rasulullah meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita, itu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Walaupun iman kita hanya sebesar biji zarrah itu, adikku. Oke? Iya, Kak, terima kasih. Itu tiket utama. Jadi jangan tinggalkan syahadat. Kalau sudah bersahadat, sholat. Belajar sholat. Masuk bulan Ramadan, orang puasa, ikut puasa. Tak tahan, paksa. Kecuali sekarat. Ya. Bayar zakat. Berhaji jika mampu. Nah, kalau masalah zakat, masalah berhaji itu tanya ahli fikih nanti. Saya bukan ahli fikih, aku menyampaikan apa yang ku tahu aja. Makanya nanti belajar sama alim ulama ya. Sama seperti Yesus. Yesus juga nongkrongnya sama alim ulama loh, nah. Tahu nggak? Nggak tahu saya. Yesus itu nongkrong sama alim ulama. Coba baca Lukas 2 nomor 46 itu. Yesus itu Islam. Orang Kristen mana percaya? Mau saya tunjukkan dalilnya? Boleh. Nah, ini baca. Kakak ajarkan kau free, gratis, tak perlu kau bayar. Tak perlu. Terima kasih. Dibaca itu Dinda. Baca yang pakai kopes biru itu. Sesudah 3 hari yang itu. Ya.
Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ya Allah. Itu ALLAH itu nama Tuhan kita, mereka curi itu. Allah. Ya, soalnya Dia nggak ada. Dia punya teos itu. Baca lanjut. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada... Itu nggak kelihatan, Kak? Pertanyaan kepada mereka, betul? Iya. Nah, yang nongkrong sama alim ulama di sini adalah Yesus. Berarti Yesus agamanya Islam. Islam. Mantap. Mau protes, mau membantah, naik. Tak kasih dalil. Siapa suruh sembarang-sembarang terjemahkan. Mengambil istilah-istilah dalam Islam, tak tahu malu kau. Alim ulama itu adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi tentang agama Islam. Merujuk kepada tokoh-tokoh agama Islam. Ulama-ulama kami, kau curi, kau malingi. Nah, ini konsekuensinya kau terima. Yesus nongkrong sama alim ulama, sama tokoh-tokoh agama Islam. Masa mau kau katakan di agama Yahudi? Tak masuk akal. Dalil, ini dalil. Begitu Dinda. Silakan Dinda bertanya, Dinda. Ya saya itu apa ya? Dengan keawaman saya, dengan keawaman saya, mungkin saya kemarin agak tersesat juga ya. Bukan tersesat, apa ya? Terpengaruh lah. Ya, jangan main-main, jangan kau main-main. Dibaca, kami ini mempelajari Al-Quran. Mempelajari kitab sucinya orang Kristen. Terpengaruh. Mempelajari kitab Tanah, Torah, Nevim, Ketuvim, kitab Yahudi. Iya, terpengaruh dalam hal apa kau ini? Tak ada itu, tak ada Tuhan selain Allah, nggak ada. Iya, terpengaruh dengan seliweran yang piti-piti, yang hadis-hadis yang aneh-aneh itu. Jangan percaya hadis itu banyak. Hadis doib itu buatan mereka. Nggak usah kau percaya itu Dindaku. Jangan kau percaya. Anda punya 2 HP tidak di situ? Iya, Kenapa, biar Bu? sana. Punya 2 HP tidak? Enggak, cuman punya 1. Oh, kalau punya 2 HP, Dinda mau kukasihkan ayat-ayat di dalam Bible nanti kan? Biar kamu baca itu ayat-ayat tentang porno, tentang seks itu. Sampai di Amerika itu dilarang dibaca sama anak-anak, tahu nggak? Masa kitab suci seperti itu? Dalam Amsal, Yehezkel itu kau baca, meninggal perempuan kalau baca itu. Sakarnya seperti sakar kuda, buah dadanya diremas-remas, anjay. Marilah kita... Bible itu ya. Iya, isi Bible itu. Marilah kita memuaskan birahi kita sampai pagi hari. Mumpung suamiku tidak ada di rumah. Suamiku lebih bekerja. Diajarin orang selingkuh. Kurang ajar itu. Serius itu, Pak. Serius ada itu. Demi Allah, wallahi lillahi ta'ala. Biar saya tunjukkan, Bang. Celaka saya kalau saya berdusta. Lillahi ta'ala. Biar Ada saya itu tunjukkan, deh. Bang. Ngapain saya mengada-ngada? Ini bukan fitnah ini deh. Demi Allah, tunjukkan deh Jimen. Wallahi, saya nggak main-main. Oh pikir saya mengarang-arang di sini. Kita ini mepet sama hukum. Tak ada dalil, penjara. Kami dipantau di bawah. Kau pikir di 1700 ini tidak ada orang pantau? Pantau kami ini. Tak mungkin membicarakan sesuatu yang tak ada dalil. Itu dalil. Bacakan Apa aku dulu? Amsal dari mana, Bang? Amsal 7, 17, 18, 19. Kita pakai dalil loh, nah. Ya, makanya tadi disuruh Dalil. belajar kepada orang yang berilmu. Ya. Nah. Nomor berapa tadi, Bang? Lupa saya. Amsal 7.
Nggak usah panik Pak Denny, jangan monolog. Suka-suka saya kalau saya mau monolog, mau menelek, mau menelik, terserah lah. Ada urusan, tak suka kau lapor. Baca. Marilah kita memuaskan birahi. Itu baca-baca Dinda ini dalil. Dalil ini Dinda Lona. Biar saya baca ya Bang. Marilah kita itu sebentar di atas tar. Pemberinganku telah kutaburi dengan mur dari 17. Pemberinganku telah kutaburi dengan mur itu. Baca. Oke. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Begitu deh saudara. Tutup. Bisa kena benet kita, tutup. Bukakan lagi Yehezkel. Yehezkel berapa itu saya lupa itu. Yang buah dadanya diremas-remas itu. 18 apa berapa 20. Yehezkel. Hosea dulu, Hosea 2. Hosea 1 ayat 2. Hosea 1 ayat 2. Ini kitab suci nih Lona, diimani sebagai kitab suci. Katanya sih firman Tuhan. Ya. Dengar nggak Lona? Iya. Nah, baca itu. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, ini firman Tuhan ini, dengar ya. Berfirmanlah ia kepada Hosea. Hosea ini siapa? Nabi Hosea ini. Pergilah, masa ada Tuhan memerintahkan Nabi begini? Pergilah, kawinilah perempuan-perempuan sundal katanya. Waduh. Dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal, hebat dengan membelakangi Tuhan. Anjay. Maksudnya itu perempuan sundal itu apa? Apalagi lonte lah. Lonte. Pergilah, kawinilah perempuan-perempuan lonte dan peranakanlah anak-anak lonte bilangnya. Baca TB2 terjemahan baru. Wah iya, ini firman Tuhan. Jadi kalau kau dikasih hadis, difitnah-fitnah, dikatakan Nabi Muhammad pedofil, tidak seperti itu jalan ceritanya adikku, tidak begitu. Kau ditipunya itu supaya kau tersesat. Nauzubillah min zalik, bertaubat kau Lona, mandi kau dek, ya. Mandi kau sholat, ambil wudhu sholat, minta ampun, minta maaf sama Allah, ya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba, Yehezkel 23. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Firman Tuhan lagi. Nih, hai anak-anak, itu dibacakan. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, ya, 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Dicepatkan aja, Pak, gesernya. Mereka bersundal di Mesir, nih. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Tuh. Di sana susunya dijamah-jamah anjing. Lo baca nggak itu? Iya. Ya. Di sana susunya dijamah-jamah. Ya. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Anjay. Bagaimana Dinda? Bahaya Dinda, jangan lama-lama Dinda. Ini bahkan di Amerika dilarang ini Dinda, dilarang. Ilegal barang ini, ilegal. Bahaya ini Dek, bahaya Dek ya.
Ya. Carikan saya satu ayat seperti ini. Carikan saya satu ayat seperti dalam Al-Quran. Tidak ada. Nggak ada. Lona. Itu Kak, apa namanya? Yang suka diituin di sebelah surah An-Naba yang 33. Sorry tadi aku terputus tadi. Kenapa? Sorry, ada apa? Enggak, yang suka yang suka dibahas-bahas di sebelah itu yang An-Naba yang ayat 33. Ada apa? Kenapa di situ? Apa? Wakawa iba atroban yang itu dan gadis-gadis montok yang sebaya. Itu kan terjemahan. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Kau kan bisa bahasa Arab. Iya, wah. Itu wakawa iba itu artinya wanita muda. Kalau atraba wanita itu muda. artinya sebaya. Berarti wanita muda yang sebaya sebenarnya terjemahan yang betul. Wanita muda yang sebaya. Kalau dia kan ambil di tafsirnya itu ada apa dada montok itu ya. Itu di tafsirnya itu. Di Itu di terjemahannya tafsir, mana gitu. dibacakan. Terjemahannya nggak kayak gitu. Itu dibacakan di tafsir. Itu orang-orang gila itu jangan dipercaya. Bahkan di tafsir juga tidak tertulis seperti itu. Yang dia gunakan tafsir bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya Lona, kitab suci kita Al-Quran berbahasa apa? Arab. Yang dia bacakan ke kamu bahasa apa? Ya, artinya Ya itulah bodohnya mereka. Bodoh lagi kalau kau percaya itu. Menurut kaidah bahasa tidak seperti itu. Dikasih tahu kok deh ya. Kosakata bahasa Arab itu ada 12,3 juta Lona. Jadi kita dalam bahasa Arab itu memiliki 12,3 juta, 12.300.000 kosakata itu. Ya, suara saya kedengeran nggak? iya jelas ada. Sebentar. Tes 1 2 3. Masuk nggak? Halo? Iya jelas ada. Masuk. Ini kenapa ya? Sound cardku atau apa ini? Halo? Ya, Iya mantap. ada jelas Mantap. Kak, udah. Ya. Suara kita itu, Dek, ya, suara kita lagi. Kosakata bahasa Arab itu memiliki 12,3 juta kosakata bahasa Arab itu ya. Nah, bahasa Indonesia ini cuman punya 120.000 kosakata kurang lebih. Bayangkan Al-Quran yang dituliskan menggunakan bahasa Arab yang memiliki 12,3 juta kosakata